Baik, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, akan Bapak absen. Jika Bapak panggil namanya, silakan angkat tangannya. Zikri, Aisyah, Salsabila, Raka, Habibah, Elvona. Oke, hadir semua ya. Mungkin sebelum kita mulai pelajaran, ada yang ingat kira-kira minggu lalu kita mempelajari materi apa? Sudut lurus, perpendiku, bertolak belakang, sehadap dalam berseberangan, terus non berseberangan dan dalam singkatan. Nah, seperti yang katakan lebih tadi, sudut lurus, perpendiku, bertolak belakang, sehadap, dalam berseberangan dan setia. Itu disebut dengan materi hukuman anak sudut ya anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari materi hukuman anak sudut di minggu sebelumnya, pada kali ini kita mempelajari tentang kesebangunan. Kira-kira dari anak ada yang tahu nggak atau pernah dengar apa itu kesebangunan? Apa itu saya bilang? Yang sisi-sisi itu sama Pak. Nah, yang lain yang tahu apa itu kesebangunan? Ya, kakak silakan. Bentuk bangunannya sama. Ya, nah. Jadi kesebangunan itu merupakan kesebangunan dikatakan jika terdapat dua bangun yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, untuk kesebangunan ini memiliki syarat-syarat diantaranya. Pertama, memiliki besar sudut yang sama, memiliki besar sudut yang sesuai yang sama, kemudian juga memiliki panjang sisi sesuai yang sama. Itulah yang dikatakan kesebangunan dan syarat-syaratnya. Kemudian setelah mengetahui definisi dari kesebangunan dan ciri-cirinya, ini Bapak akan memberikan satu contoh soal pengenalan atau aplikasi dari definisi tadi. Di sini Bapak memiliki soal terdapat sebuah persegi panjang A berukuran 4 cm per cm dan persegi panjang B berukuran 8 cm dikali 12 cm. Apakah kedua bangunan tersebut sebangun? Kira-kira dari soal ini ada yang bisa menjawab atau memahami kira-kira apa? Iya Pak, sebangun Pak. Bangun. Kenapa bangun si panjang A dan B sebangun orang? Karena persegi panjang B itu ukurannya 2 kali lipat persegi panjang A Pak. Nah, benar ya seperti yang Bapak katakan. Jadi bangun si panjang A dan B sebangun karena sisi-sisi yang bersesuaian pada si panjang A dan B memiliki kesamaan, yaitu rasionya, sehingga bisa dikatakan segi panjang A merupakan setengah dari segi panjang B. Mungkin agar lebih mudah dipahami, Bapak akan memberikan ilustrasi gambar. Nah,
ketika ilustrasikan ke dalam bentuk gambar, maka persegi panjang A dan B akan ada seperti papan tulis. Persegi panjang A memiliki ukuran 4 dikali 6 dan persegi panjang B memiliki ukuran 8 kali 12. Yang dimana persegi panjang A kan kita bandingkan ukuran dari persegi panjang A dan B akan menemui yaitu rasionya oh iya. Nah, kita bisa lihat bahwa rasio atau perbandingan antara sisi persesuaian antara persegi panjang A dan B merupakan 2:3. Oke, selanjutnya Bapak memiliki soal lain yaitu panjang persegi panjang A 10 cm dan lebarnya 10 cm. Berapa panjang dan lebar persegi panjang B jika diperbesar 4 kali lipat dari persegi panjang A? Bapak yang ini salah bila untuk menjawab soal yang kita tulis ini. Yang lainnya bisa mencari ya, sekiranya satu tidak bisa menjawab, yang lain bisa membantu. Boleh dijelaskan bagaimana? Nah, tadi kan diketahui panjang persegi panjang A itu panjangnya 5 dan lebarnya 10 dan rasionya itu 4 kali lipat dari persegi panjang A. Jadi untuk mencari panjang dari persegi panjang B itu kita kalikan rasio tadi dengan panjang persegi panjang A, itu 4 kali 5 dengan 20. Kemudian untuk lebarnya juga kita kalikan rasio dengan lebar persegi panjang yang B yang A tadi, jadi 4 kali 10 dengan 40. Jadi panjang dan lebar persegi panjang B adalah 20 dikali 40. Ya, ya benar, salah benar ya. Jadi kan apa setelah Oke, mungkin untuk kesebangunan yang secara umum sudah dipahami. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang kesebangunan antar dua segitiga.
dua segitiga dikatakan sebangun ketika dia memiliki atau mempunyai satu ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, ketika sebuah segitiga memiliki sisi-sisi yang sama, sisi-sisi kesesuaian yang sama. Jika kita melihat ada dua orang segitiga yang memiliki sisi-sisi bersesuaian yang panjang yang sama, maka akan dikatakan sebagai dua segitiga yang sebangun. Kemudian ada sifat kedua atau ciri kedua, yaitu ketika sudut-sudut yang bersesuaian dari dua segitiga tersebut memiliki besar yang sama. Jika kita melihat ada dua segitiga yang sudut kesesuaian yang sama besar seperti pada gambar, segitiga situ-situ dengan sudut yang ada di sisi atas 30 derajat dan sisi bawah 30 derajat. Mereka memiliki besar sudut yang sama sehingga dikatakan sebagai dua segitiga yang sebangun. Selanjutnya yaitu ketika terdapat dua segitiga yang memiliki panjang atau sudut sama, ketika terdapat satu buah sudut yang diapit oleh dua sisi yang sama, maka akan dikatakan sebagai dua segitiga yang sebangun. Apakah langsung memberikan contoh soal? Sini kita bisa melihat ada sebuah segitiga yang terdapat segitiga lain di dalamnya, yaitu ada segitiga utama yaitu RPQ dan segitiga kecil di dalamnya yaitu RSP. Nah, dari contoh soal ini, kira-kira ada yang bisa menjawab atau mengerjakan atau mencari nilai dari sisi PQ? Mungkin bisa Bapak berikan sedikit dulu. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan konsep kesebangunan seperti contoh soal sebelumnya. Ada yang bisa menjawab? 6. Kenapa bisa 6 yang warna? Karena saya pikirnya yang RS itu kan 6 Pak, yang SP itu 4 itu 2/3 6. Jadi saya pikirnya yang TQ itu 2/3 dari 9, 2/3 dari 9 itu 6 Pak. Nah, jawaban dari Revolan benar ya, tapi lebih baik jika Revolan bisa menjelaskan papan tulis agar rekan-rekan yang lainnya bisa memahami. Silakan Revolan. Kamu perhatikan ya apa yang dibuat Revolan agar pemahaman kita sama dengan Revolan.
menjelaskan Bang? Jadi kan segitiga yang sudah kan segitiga yang sudah disamakan tadi Pak. Terus RS yang garis RS itu per RP dan yang RT per RQ. Nah RS-nya kan 6. Terus yang RP itu berarti 6 ditambah 4. Yang RT-nya 9. Terus yang RQ-nya itu 9 ditambah ini kan ada tanda Pak. Belum diketahui jadi kita bikin aja di situ TQ. Terus kita operasikan Pak, jadinya kayak ini 9 tambah TQ per 9 itu kan sama aja kayak operasi itu dibalik Pak. Terus akhirnya setelah dioperasikan dapatlah TQ-nya itu nomor 6. Jawaban dari Ramona benar ya? Mungkin ada benar ya? Kita bisa memberikan applause pada Ramona. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan soal terakhir yang sedikit rumit, yaitu terdapat pada buku ajar kita halaman 95 nomor 3 yang perbandingan tinggi siswi dengan lampu. Nah, Bapak berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Kemudian jika ada yang dapat menjelaskan atau menjawab soal tersebut bisa maju ke depan. Ya, silakan Bima. Bikin soalnya Pak. Iya. Mungkin bisa kalau bikin aja diketahui ditanya dan penyelesaiannya. Buat saya Pak. Ini kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Dari kita mulai pelajaran hingga saat ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Silakan. Pertama disebut bangun kita sudut-sudut persesuaian sama dan perbandingan sisi-sisi persesuaian. Nah, ada yang lagi
Kita hari ini sudah mempelajari tentang kesebangunan yang materinya berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu tentang hubungan tersebut. Dimana kita bisa menyimpulkan sudut-sudut persesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang persesuaian tetap atau proporsional. Nah, konsep ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada penggunaan peta, kebesaran foto, skala bangunan, dan banyak aplikasi lainnya. Bapak harap kalian semua bisa semakin memahami tentang hubungan antar sudut dan kesebangunan agar dapat membantu kalian untuk menyelesaikan berbagai masalah geometri. Yang harus kita ingat, matematika bukan hanya soal menghitung, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat pola dan menghubungkan konsep. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan memberikan tugas nanti Bapak kabari di WA grup kelas. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semangat lagi untuk belajar di pertemuan selanjutnya. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?